Nah, sekarang saya teruskan dulu. Pada zaman Umar bin Khattab, ini sahabat ketika meriwayatkan ini, mereka punya kebiasaan ini, sudah paham. Dilakukan, diikuti Rasulullah. Ya. Pindah hadisnya, Al-Bukhari nomor hadis 2009 plus 2010. Al-Bukhari nomor hadis 2009 dan 2010. Di kitab Darul Hadis yang warnanya merah, ada birunya atau hijaunya sedikit, ya. Itu di jilid kedua halaman 62. Perhatikan. Sahabat terbiasa meniru sifat salat Nabi, terutama dua imam besar tadi, baik Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab dan sahabat yang lain. Tibalah di masa Umar, karena belum dijelaskan ketentuan pelaksanaannya, yang dimaksudkan ataukah berjamaah ataukah sendirian. Karena Nabi 3 hari pertama pernah berjamaah. Nabi datang, sahabat ikut. Hari berikutnya tambah banyak, hari berikutnya tambah banyak. Sehingga Nabi memutuskan saya sholat di rumah. Bukan ingin melarang jamaah, tapi khawatir sholat itu jadi wajib. Disenangi Allah jadi wajib. Di poinnya, yang diprioritaskan berjamaah poinnya. Ya. Cuma karena khawatir menjadi wajib, Nabi kembali ke rumahnya. Ya. Dari sini, sampai ke zaman awal Umar bin Khattab, terlihat orang mengambil kesimpulan beda-beda. Ada yang menyimpulkan berjamaah, begitu masuk masjid, ada sebagian berjamaah. Sebagian sendiri-sendiri. Jadi nggak beraturan. Ya. Ada yang berjamaah di pojok kanan, jamaah kiri, di belakang sendirian. Ya, masing-masing. Umar tidak nyaman melihat itu. Saya persingkat saja di dua hadis ini, nomor hadis 2009 dan 2010 di Al-Bukhari. Kemudian Umar berinisiatif berijtihad. Dikembalikan kepada ketentuan yang pertama, yang 3 hari Nabi di masjid itu. Ya. Masya Allah, dihimpun jadi satu, semua mesti di masjid berjamaah, yang sanggup ke masjid. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk mengimami. Disitulah mulai pertama kali kembali orang-orang ke masjid. Yang jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Ubay, saya tadi sudah ceritakan, Masya Allah, karena beliau sangat disukai bacaannya oleh Nabi, tahu sifat salat Nabi, diimami 11 rakaat. Dan persis sifat salat Nabi. Ya. 1 rakaatnya panjang, kan? 2 rakaat yang pertama mulai terus disempurnakan ayat-ayatnya. Besoknya jamaah mulai menurun. Turun. Karena nggak kuat berdiri. Akhirnya dilihat oleh Umar, kenapa begini? Oh, nggak kuat berdiri, terlalu lama berdirinya. Umar melihat lagi bagaimana caranya supaya mereka tetap berjamaah ke masjid. Suratnya tetap sama jumlahnya, misal 30 juz juga. Ya, 30 juz, tapi kuat berdirinya. Maka Umar kemudian mendalami hadis yang di Muslim tadi, nomor hadis 749, yang saat Nabi menyampaikan salatul laili matna matna, ya, salat malam minimal 2-2, tidak ada batas, tapi kalau fajar mau datang segera witir 1 rakaat. Jelas sampai sini? Maka Umar menempuh cara, misal kalau 5 juz 4 halaman dibaca dalam 1 rakaat, rakaat pertamanya maksudnya, orang kecapean berdiri, bagi 2, jadikan 2 rakaat. Masih? 5 juz 4 halaman bagi 2, ya. Kira-kira lah, dikira-kira saja 2,5 juz misalnya, 2,5 juz 2 halaman misal, ya. Jadi setiap 1 rakaatnya 2,5 juz, tapi konsekuensinya rakaat bertambah, ya. Yang 1 menjadi 2, mengambil dasar dalil tadi, ya. Karena Nabi 10 tadi, 10 kan, ya. Kemudian beliau lakukan itu di tiap rakaatnya, bacanya cukup panjang, dibagi 2 oleh Umar. 10 kali 2 berapa? 20. Dari situlah kemudian jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya tetap sama. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadilah kemudian dari situ 20 rakaat plus witirnya. Kadang 1, kadang 3. Sampai sekarang itu diabadikan di Mekah dengan 23 rakaat. Karena presiden yang minta, khalifah yang minta, semua sahabat ikut. Semua sahabat ikut pada masa itu. Tapi tidak menafikan yang 11 itu, karena nanti ada yang kembali juga 11, ya. Nah, karena itu kita simpulkan, kalau ada orang yang menunaikan 20 rakaat, sebetulnya misi pertamanya bukan ingin memperbanyak jumlah rakaat, misi pertamanya, ya. Awalnya supaya kuat berdiri dengan jumlah bacaan yang sama dibacanya seperti Nabi, ya. Jadi kalau Nabi baca 30 juz misalnya, 20 rakaat pun 30 juz juga. Cuma supaya berdiri nggak kelamaan, dibagi 2, ya, jumlah bacaannya. Jelas sampai di sini? Nah, yang di Madinah, aduh, lama juga berdirinya. Imam Malik mengusulkan sudah tambah lagi 36. Masya Allah, ada yang kurang juga 40. Perhatikan para sahabat, tabi'in, salafus soleh, para ulama.
Mereka ketika ingin menambah rakaat pun, motifnya bukan ingin cepat-cepat. Motifnya itu bagaimana sholatnya seperti Nabi, masih panjang juga, bisa dikejar, dan tidak keluar dari ketentuan yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Jadi inilah asalnya di zaman Umar kenapa 11 bisa menjadi 20 dan seterusnya. Di Madinah sampai sekarang 36, ya. Kita mempertahankan yang 11 karena itu bagian dari sifat sholat nabinya dari sisi jumlah rakaat, maka tidak ada persoalan di sini. Yang 11, yang 20, yang 36 bahkan 40, silahkan, tapi poin utamanya tunaikan dengan tarawih. Tarawih. Jadi aneh kalau yang 11 rakaat selesainya jam setengah 9, ya. Yang 20 rakaat jam 8 sudah selesai. Itu aneh namanya, ya, aneh. Tapi lebih aneh lagi, sudah sedikit pengen cepet, ya. Nah, ini barangkali penting untuk kita koreksi di sini.